Selamat pagi buat seluruh peserta, teman-teman. Mohon maaf jika tidak saya sebutkan satu persatu. Kalau boleh bisa slide saya biar waktunya terukur. Bapak Ibu, em, saya terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman ini dari Alatan di acara Alatan Festival ini. Alatan Indonesia menurut saya suatu inovasi yang baik ya, mengajak stakeholders untuk masuk ke dalam diskusi yang kadang hal ini seolah-olah sudah dianggap pengetahuan umum gitu ya. Padahal banyak sekali perkembangan dan tantangan yang harusnya isu ini makin didalami dan didiskusikan secara serius gitu. Ini kayak komunikasi aja. Komunikasi itu karena dilakukan oleh banyak orang, kemudian dianggap hal itu sudah biasa sehingga dianggap remeh gitu. Tapi ketika terjadi banyak sekali miskomunikasi. Nah, di dalam corporate kita, ketika kita bicara how to deal with government, how to win the contract, misalnya seperti itu ada seolah-olah pengetahuan yang diasumsikan sudah melekat gitu. Tapi sering gagal, tidak ada deal gitu. Padahal kalau terjadi satu kontrak yang baik itu corporate kalau menurut saya akan dapat kemanfaatannya gitu ya. Walaupun ada juga plus minus negatifnya mungkin akan ada masa-masa birokrasi yang berproses, sistem pembayaran yang mungkin tidak seperti yang diharapkan dan lain-lain. Tapi sekali dapat yang positifnya juga eh, itu baik gitu ya. Bagaimana misalnya pengadaan satu layanan dasar misalnya, atau jangankan layanan dasar, pengadaan gas tabung misalnya, itu kan ada subsidinya ya. Nah, di samping agen-agen atau corporate, para developer dan yang menyediakan jasa itu dapat dari customer, tapi ada subsidi sebetulnya yang juga mereka nikmati dan perusahaannya akan lebih sustain dalam artian kontraktual yang sifatnya lebih terukur, gitu. Itu contoh-contoh saja bagaimana kalau kita berhasil memetakan dan melakukan strategi expanding bisnis ke government, gitu ya. Walaupun di dalam kenyataannya juga perusahaan yang dilakukan di berbagai birokrasi pasti beda gitu. Maksud saya pemerintahan dan perusahaan pasti beda dalam tata kelolanya, prosesnya gitu. Nah, jadi eh, hari ini saya akan kasih intro singkat saja. Karena ini persoalan mindset, Bapak Ibu. Mindset seperti yang salah kaprah tadi mengenai komunikasi dianggap gampang, atau government relation itu dianggap sudah eh, sudah melekat, sudah relate dengan perusahaan, sehingga menurut dia kalau bisa melobi wali kota semua beres dan akan dapat kontrak. Padahal nggak seperti itu gitu. Atau sebaliknya, ketika seorang pejabat dari pemerintah, mau level manapun, pusat, provinsi, kabupaten, kota gitu, dianggap sudah tertarik, kemudian ternyata ada persoalan-persoalan dan lagi-lagi tidak deal dan tidak jadi lagi kontraknya atau expanding bisnisnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di slide selanjutnya ini adalah bagaimana saya memberi pengantar tentang mengingatkan saja. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu, para peserta di ruangan Zoom ini sudah mengerti mengenai DNA kita yang beda gitu ya. Dan materi ini juga selalu saya ingatkan di setiap kesempatan. Kebetulan saya sering bahas ini di berbagai kedutaan ataupun international development agencies yang memiliki program hibah gitu ya, yang deal dengan pemerintah juga gitu. Ini kaitannya kalau dalam bisnis mereka itu mungkin bukan hanya persoalan hibah atau proyek program hibah ya, tapi juga ada pinjaman daerah, obligasi, kemudian bagaimana penyerapan hutang negara kepada pemerintah daerah. Nah, itu proses-prosesnya panjang. Dan juga saya juga kadang-kadang diundang dalam topik yang sama dengan kita di pagi hari ini untuk
di beberapa pengalaman kami itu ada di Google, di Google Indonesia ya, maksudnya kantor Indonesia. Kemudian yang di Facebook juga pernah mengadakan eh, business to government ini, B2G ini. Kemudian juga terakhir itu di AWS, di Amazon Indonesia itu kita juga. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu aware dengan corporate, Bapak Ibu memang mau expanding bisnis, networking with the government gitu ya. Itu sudah trennya memang dan bahkan multinational company itu melakukan itu. Jadi yang akan saya sampaikan di beberapa poin ke depan ini sebenarnya eh, kalau kita baru mau melakukan kayaknya eh, agak telat gitu. Tapi telat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Maka oleh sebab itu eh, saya share gitu. Nah, dalam paparan-paparan saya sebelumnya dengan beberapa kedutaan lembaga donor maupun eh, multinational company tadi, itu mereka harus aware dulu dengan eh, birokrasi, apalagi Indonesia yang desentralisasinya sangat, eh, boleh saya bilang dalam tanda petik rumit gitu ya. Desentralisasi atau otonomi daerah yang rumit itu membuat eh, DNA itu menjadi lebih perlu diteliti lagi gitu. DNA pemerintah misalnya asasnya sangat konstitusi. Apa-apa itu sesuai prosedur, aturan. Bapak Ibu sering lah. Kadang-kadang kawan-kawan di perusahaan atau corporate itu bisa stres sendiri kalau menghadapi para aparat yang sangat kencang membahas ini nggak sesuai prosedur, nggak sesuai konstitusi. Aturannya udah begitu Pak, mohon maaf Pak, bla bla bla. Sementara DNA perusahaan itu kan hak asasnya momentum. Oke Pak, kalau Bapak ngomongin asas itu ya Gojeknya akan mati, momentumnya akan habis. Sekian orang akan di PHK, kemudian lain-lain. Perusahaan kami bangkrut karena momentumnya justru sekarang dan lain-lain gitu. Nah, perusahaan ataupun kawan-kawan entrepreneur, pebisnis pasti asas momentum ini dipikirkan dan mohon maaf juga akhirnya banyak juga akhirnya menerabas prosedur dan konstitusi. Nah, ini dua DNA yang harus kita ulik gitu ya, kita dalami di awal. Yang kedua, pemerintah itu selalu ikut proses. Kemudian sementara perusahaan itu kalau bisa dipotong prosesnya supaya momentumnya dapat, efisien, efektif. Sementara pemerintah itu bisa tuh bisa lebih mahal prosesnya, tapi itu tidak salah juga karena proses itu bagian dari akuntabilitas atau transparansi. Jadi di teman-teman corporate atau entrepreneur, ya pahami saja bahwa pemerintah itu harus ada uji publik, harus masyarakat tahu, harus diketahui. Kalau enggak, akuntabilitas dan eh, transparansi yang dilakukan itu bisa berbalik menjadi proyeknya tidak akan jalan juga gitu ya. Banyak sekali shortcut-shortcut yang dilakukan dan memotong seluruh proses itu akhirnya berdampak pada proses terpotong gitu ya. Proses yang tidak jalan walaupun tadinya mau dipotong gitu ya. Kalau Bapak Ibu, ini saya share langsung aja dengan kasus-kasus ya. Ketika eh, ada eh, rencana mau bikin pulau di eh, reklamasi di Jakarta, itu banyak sekali BUMN-BUMN di negara-negara kayak Belanda dan lain-lain yang berhasil dalam melaksanakan reklamasi pantai itu sudah invest di Indonesia banyak banget gitu. Nah, ketika proses-prosesnya di shortcut terjadi tidak peka dengan politik dan lain-lain, regulasi-regulasi utamanya, kemudian eh, sudah bangun kantor, sudah apa, dipotong prosesnya, padahal belum selesai deal dengan kepastian hukumnya dan legalitasnya, akhirnya mereka harus gigit jari dan rugi sekian triliun atau ratusan miliar untuk investasi ketika mau bikin grid Jakarta itu dengan berat hati ya itulah ongkos belajarnya yang harus di shortcut ketika eh, proses itu mau dipotong gitu. Nah, kalau pemerintah itu sering terjadi itu dalam proses itu lobby politik, lobby secara kontrak sosial, ada konsultasi publik itu sebetulnya semua proses-proses lobby, musrenbang dan lain-lain
Di DPR juga terjadi banggar, bagan regulasi, badan anggaran itu kan di komisi-komisinya itu adalah lobby-lobby. Itu adalah prosesnya. Sementara di perusahaan kan negosiasi bagaimana angka itu match dan disepakati. Selain itu juga pemerintah itu sangat ingin berapa jumlah yang terlayani. Kalau corporate kan berapa jumlah yang terjual atau laku gitu ya. Nah, kadang-kadang di corporate pun ini pun sama, terlayani dan terjual itu jumlah orang, tapi kadang-kadang perusahaan punya strategi nggak perlu banyak orang, tapi yang dia jual adalah premium. Itu angka nominal revenue-nya yang dihitung, bukan jumlah kepala atau kakak atau kepala rumah tangga atau jumlah jiwa yang dihitung dari yang terlayani. Kemudian benefit pasti kemanfaatan akan dipublikasikan, tapi kalau perusahaan kadang-kadang profit. Profit ini juga bisa ditutup malah untuk menghindari pajak misalnya. Itu itu persoalan DNA itu. Kemudian pemerintah kita tahu sama tahu karena birokrasi jalan seperti demikian konstitusional, mereka sering dianggap kaku. Sementara perusahaan begitu luas karena harus memotong proses, harus memanfaatkan momentum dan lain-lain. Kemudian pemerintah ini selalu dia bergerak dalam otoritas. Oh, itu bukan kewenangan kami, Pak. Mohon maaf, Pak Direktur. Dia ngomong gitu ke perusahaan kan. Sementara perusahaan, oh ini nggak profesional ini, benar-benar ini muter-muter gitu. Nah, itu tuh memang DNA yang berbeda gitu. Dan terakhir, pemerintah selalu dalam komitmen politik dia bisa bergerak, sementara perusahaan selama hitung-hitungan ekonomisnya masuk, yang politis pun bisa diterabas gitu. Sebaliknya yang politis demi kegiatan politis secara ekonomis pun akan dilakukan untuk dilakukan misalnya praktek-praktek atau upaya untuk memberikan eh, cashback ataupun uang muka dan lain-lain itu adalah bagian dari eh, DNA politis yang diramu dengan ekonomis. Sebaliknya, banyak banget untuk demi keuntungan ekonomis eh, dilakukan tindakan-tindakan atau approach atau gerakan gerilya politik gitu ya. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu lihat di slide selanjutnya ini, strategi awal itu sebetulnya saya menganjurkan Bapak Ibu untuk membuat strategi, kalau istilah saya itu strateginya harus PAS, PAS. P yang pertama itu sebenarnya perlunya pemetaan. Nah, ini lagi-lagi please jangan take for granted dulu. Jangan diasumsikan pemetaan, wah perlu diregulasinya dipetakan, dicatat semua apa sekarang perdanya, apa peraturan wali kotanya. Itu tidak cukup gitu ya. Pemetaan yang saya maksud di sini adalah bagaimana Bapak Ibu memetakan dulu target spesifik untuk mendapatkan komitmen dari birokrasi itu sendiri atau politisnya apa, lobbynya seperti apa, siapa yang harus dilobi gitu. Jangan pernah menyebut Pemkot atau Pemkab, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, Pemprov atau ini orang kementerian begini nih. Tidak bisa. Bapak Ibu harus memetakan dulu orang kementerian itu maksudnya siapa. Kalau pemegang anggarannya itu siapa? Direktur kah, eselon 2 kah, atau di kota misalnya, itu dianggap wah Pemkot memang gitu. Nah, Pemkot yang gitu itu seperti apa gitu? Jangan-jangan yang dimaksud itu wali kotanya yang sering nongol di IG-nya, di sosmednya. Sementara kan birokrasi ini panjang dan banyak. Itu harus dipetakan Bapak Ibu. Dalam konteks yang mau ditargetkan nanti untuk ikut bidding dan lain-lain itu harus dipetakan. Kemudian setelah dia dipetakan, Bapak Ibu harus membuat suatu materi atau saluran-saluran untuk kalau tadi Bapak Ibu mau melakukan negosiasi dengan style lobby sekalipun, ini kita udah masuk ke DNA tadi ya, itu juga harus dengan materi yang akurat gitu. Saya ingin mencontohkan sedikit begini. Ketika saya memfasilitasi ada satu program donor ya, masuk ke satu kota, kemudian wali kotanya sudah dijelaskan dengan grafik yang menarik dari hasil eh, policy brief, naskah akademik dan lain-lain. Itu ditampik oleh si Pak Wali Kotanya gara-gara waktu itu Bupati ya. Gara-gara beliau ini tidak mengerti membaca tabel dan grafik.
boro-boro untuk bisa menegosiasi apalagi melobi, itu tuh dia tidak ngerti tentang itu. Dia langsung bilang, lah Bapak kan konsultan, Bapak bisa dong tunjuk, kasih aja ke saya apa 3 langkah atau 5 poin yang perlu saya lakukan. Dia mintanya begitu. Padahal materinya sudah lengkap nih, salurannya udah tim sesnya, tim pembisiknya, tangan kanannya sudah dipetakan dan masuk bagus. Pas ketemu itu materinya nggak pas. Nah ini materi harus akurat gitu. Sebaliknya, saya pernah berhadapan dengan satu gubernur. Gubernur ini ketika sedang asik kami jelaskan untuk supaya lebih singkat, karena toh dia juga akademisi, pointers-pointers itu dilakukan penjelasannya dengan cepat, terstruktur. Tiba-tiba dia menanya, lah ini datanya dari mana? Masa nggak ada grafiknya? Masa nggak? Jadi di satu sisi ada deal yang sudah spesifik, lagi-lagi ya petanya harus spesifik ya Bapak Ibu. Kemudian materinya sudah dianggap paling tepat, itu pun ternyata tidak tepat. Berarti kan pemetaannya harus jelas dulu. Nah, di saya itu kadang-kadang kalau di materi, sorry, bukan materi, atau database kami itu, big datanya itu udah investigasi Bapak Ibu. Jadi ini contoh aja ya, pengalaman pribadi saya tuh kalau udah berhadapan dengan seorang kepala daerah, sekda manapun, provinsi atau kabupaten kota, atau mungkin kepala bapeda, kepala dinas, bahkan staf-staf, saya tuh udah melakukan semacam pemetaan awal secara spesifik dan bahkan mendalam. Jadi kalau saya ketemu wali kota A, topik pembicaraan, pintu masuknya, guyonan, dan approach awalnya itu beda dengan seorang kepala daerah B, wali kota, bupati, atau gubernur sekalipun. Jadi itu tuh harus disiapkan gitu. Yang ke yang selanjutnya ya bisa juga dengan time frame dan momentum dalam pemetaan itu. Karena pemetaan sekarang beda Bapak Ibu dengan pemetaan kemarin yang undang-undang pajaknya juga beda, undang-undang retribusinya beda, undang-undang eh, pengadaan barang dan jasanya beda. Berarti pemetaannya itu harus baru masuk ke regulasi-regulasi dan prosedur tadi. Nah, yang kedua A-nya itu pas itu tadi P-nya sudah, A-nya itu adalah bagaimana afiliasi dibangun dengan membangun agenda rutin. Ini strategi awal. Agenda rutin itu tidak hanya persoalan bagaimana mengirim parcel ya, ucapan selamat atau WA saling sapa di dalam teks WhatsApp grup WhatsApp gitu ya, tapi bagaimana agenda rutin itu dibangun secara corporate. Nah, ini nih tergantung kebutuhan jenis usaha dan kemampuan dan strategi perusahaan juga. Tapi itu harus dibangun, harus ada agenda rutin untuk afiliasi. Kemudian strateginya itu adalah bagaimana ada personal in charge untuk itu. Nah, problemnya di kita itu, di corporate kita itu, si direktur aja yang kasakusuk melebih-lebih. Padahal memikirkan hal yang sangat jelas tentang tadi disparitas dan gap DNA tadi, kemudian melakukan pemetaan yang live reportnya itu harus live dokumen ya, live assessment gitu ya. Artinya diubah terus sesuai perkembangan day by day. Ini harus ada person in charge gitu. Kalau di perusahaan Google dan lain-lain itu kan ada government relationnya, ada regulator, regulation officernya atau manajernya juga ada. Government relation ini atau government affair-nya untuk apanya, yang ini untuk apanya gitu. Yang ini untuk eh, tools perangkat aturan daerah, tapi yang ini tools untuk relationship-nya. Jadi person in charge-nya beda tuh. Gitu. Nah ini mix nanti dengan strategi marketing ataupun communication presidennya atau vice president yang mengurusi public communication dan government relation-nya gitu. Nah yang terakhir adalah handy tools tadi gitu. Jadi sudahlah punya saluran akurat, toolsnya juga akurat gitu. Jangan selalu pakai hanya berharap dengan WA misalnya, tapi juga hubnya juga harus ada. Misalnya apakah ada video-video pendek yang rutin dikeluarkan untuk nge-reminder para target-target yang spesifik tadi gitu. Kalau enggak ya kasihan Bapak Ibu akan eh, ketemu dengan ruang kosong jika hanya melempar satu eh, agenda rutin untuk strengthening relationnya, relationship itu kalau tidak teragendakan atau tidak ada yang mengawal secara person in charge-nya atau tidak menggunakan
hub atau tools yang mudah gitu, yang sederhana. Terakhir adalah supervisi. Supervisi dalam strategi itu perlu sehingga semua terukur. Jangan nanti udah anggaran dikeluarkan, kemudian tadi PIC-nya atau officer atau manager untuk government relation-nya sudah diadakan, tapi useless gitu, itu mubazir. Nah, ini perlu diukur. Kemudian pelembagaan Monef itu harus masuk dalam bisnis plan. Nah, ini yang lebih berat lagi. Bagaimana kalau Bapak Ibu yang punya perusahaan sih punya pemahaman ini akan baik, tapi kalau tidak, Bapak Ibu harus melapor dulu, mengupdate dulu owner, bahkan mungkin CEO yang ada di perusahaan untuk memasukkan bisnis plan dia itu dalam pemetaan dan agenda afiliasi maupun poin-poin dari manajer ataupun officer, person in charge tadi maksud saya PIC untuk tools dan hub itu dipelihara dengan baik. Gitu. Di slide selanjutnya saya cuma ngasih contoh aja ini contoh dari pas tadi kita bisa melakukan interview, tapi sekali lagi ya interviewnya itu harus eh, apa ya spesifik dan ini ini perlu training ini kalau saya bisa melakukan ini bisa dengan agak investigatif Bapak Ibu. Kalau memang targetnya harus beda yang jelas gitu, sehingga nanti keluarannya asesmennya bahwa ke Sekda itu beda dengan Kepala Bapeda. Kalau Sekda itu kan TAPD, tim anggarannya yang mengatur itu. Nah, tapi yang mensinkronkan dan memadupadankan kan itu Kepala Bapeda dengan kadis-kadisnya. Nah, itu juga kalau dalam konteks Pemda gitu kan. Kementerian nanti mungkin beda lagi apa exercise-nya atau eh, eh, simulasinya. Nah, kalau perlu ya riset sekalian. Metaan itu bisa dengan riset, tapi jangan riset yang akademik per se gitu ya. Akademik itu bagus, tapi kalau ini maksudnya formatif riset, jadi deal untuk kemudian bisa dipakai. Ini mungkin sesi khusus ini untuk pemetaan itu sendiri sesi khusus. Nah, membangun afiliasi pun sesi khusus kalau menurut saya kalau kita mungkin sesi-sesi setelah ini di Alatan Festival juga akan di-share bagaimana dibangun satu strengthening relation activities gitu ya. Ada kadang-kadang dibuat coffee morning, ada dibuat kita seolah-olah menjadi host untuk Alatan bisa menjadi host untuk misalnya afternoon coffee antara CEO dengan perusahaan gitu ya. Atau government atau kalau saya dulu bikin namanya redaktur meets redaktur. Jadi eh, redaktur dari media bertemu dengan eselon 2 gitu ya, para direktur dari berbagai kementerian itu juga taktik strategi dari afiliasi itu terbangun. Ini contoh-contoh saja. Kemudian strategi terpadu itu harus masuk dalam apapun. Oh, acara ulang tahun. Oh, acara apa itu dia terlembagakan untuk udah masuk dalam undangan dari eh, CPIC untuk government relation tadi gitu untuk memasukkan VVIP-nya atau undang-undang. Tapi bukan formalitas gitu. Juga harus kadang-kadang kegiatan informal pun terajaklah si sesuai strategi terpadu dalam perusahaan. Terakhir, lagi-lagi seluruh yang tadi Monef dan segala macam itu harus ada terukur dan dapat feedback dari mitra. Kemudian ada rapat koordinasi sekali-sekali dibikin halal bihalal bisa, sarasehan atau apa. Atau bikin seminar bersama judulnya padahal itu sebetulnya bentuk-bentuk upaya strengthening relation dari supervisinya gitu. Bisa juga diajak kunjungan lapangan para birokrat yang tadi kaku sangat konstitusional dan mendewa-dewakan apa mengutamakan prosedur dibandingin momentum dan lain-lain itu untuk melihat ke lapangan kalau Anda terlambat kayak begini jadinya kan ya diajak belusukanlah dia ke pasar kita, ke pabrik kita, ke impact dari kerjaan kita. Lanjut itu tapi kalau ini yang selanjutnya ini kan Bapak Ibu nggak perlu dijelaskan lagi karena peran penting government itu nih karena saya mengikuti TOR dari panitia, maka saya tuliskan ini bahwa peraturan-peraturan tentang lingkungan, keselamatan, perlindungan keadilan, safeguard dan lain-lain itu sistem apa support system yang membangun koneksitas konsumen, produsen itu tuh menjadi eh, kontribusi negara yang melancarkan Bapak Ibu di corporate ataupun swasta gitu ya. Kemudian akses keuangan, kalau UMKM-nya bisa mengakses perbankan dan lain-lain, pasti juga
bisa memudahkan support system untuk bisnis Bapak Ibu gitu ya. Kemudian eh, permodalan, sistem dan penyediaan dukungan bantuan teknis, inovasi dan perluasan jaringan gitu ya. Bayangkan kalau ada satu kota ada tamannya bagus dan lain-lain, itu bisnis kita juga terdukung jadinya gitu. Kemudian intensif pajak, regulasi, kredit dan dorongan untuk pertumbuhan lainnya itu juga pasti akan berdampak kepada Bapak Ibu gitu ya. Kayak sekarang bagi kawan-kawan di corporate yang atau industri hiburan itu kan teriak tentang pajak gitu ya. Jadi artinya negara ini bisa menjadi pemulus dari entrepreneurship kita, tapi juga bisa menjadi tantangan tersendiri atau bahkan batu sandungan dari eh, mission ataupun target corporate tersendiri gitu. Sementara negara sedang mikirin tadi income dan pemasukan dengan caranya gitu ya. Kemudian perluasan jangkauan perdagangan global, saya pikir kalau kota bisa membuka, provinsi bisa memfasilitasi, apalagi negara bisa menjamin, kayaknya Bapak Ibu juga bisa merebut pasar luar gitu ya, baik promosinya gitu. Ini kan kejadian kayak di Korea ya dan Cina, produk yang mereka masuk ke Amerika itu sampai dibebaskan ABCD, bahkan keuntungan, bahkan disubsidi ada itu. Mesin cuci itu di Amerika tuh yang penting masuk dulu ke rumah-rumah di Amerika, kemudian ada fase di setelah jalan itu 7 tahun 5 tahun, 5 sampai 7 tahun, kemudian baru masuk ke dia dalam. Tapi orang tahu bahwa rumah-rumah itu sudah ada produk dengan merek Korea dan Cina misalnya gitu. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka Bapak Ibu juga bisa akhirnya membuat estimasi-estimasi yang bisa strategi kayak gitu gitu ya. Nah, itu yang pertama eh, mengenai slide peran penting ini. Jadi intinya ini poin-poin eh, bagaimana negara itu sebenarnya eh, bisa memberikan layanan ke masyarakat dan kalau juga bisa ke mulusnya swasta. Ketika masyarakat itu terlayani juga kita di korporat atau di swasta juga tentu akan menjadi mudah. Dan ini tinggal di catatan aja sebagai poin dari diskusi kita yang ditetapkan panitia. Nah, yang penting menurut saya tantangannya ya, next ini tantangannya adalah kita harus menyadari dulu bahwa di internal sendiri itu ada persoalan di birokrasinya, di eksternal birokrasi sendiri itu ada. Itu harus kita pahami dulu dalam kacamata korporat untuk berempati dengan problem mereka gitu, atau tantangan lah, jangan problem. Pertama adalah kekakuan konstitusi dan prosedur itu memang eh, jangan dimaki-maki karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu udah fakta kita menghadapi birokrasi berbelit-belit. Dan itu di mana-mana, tidak hanya di Pemkot. Malah kadang-kadang di pemerintah kita tuh lebih bagus kok birokrasinya. Saya bisa bilang begitu karena negara yang mengagung-agungkan dan mengedukasi, ya, katakanlah satu mitra pembangunan atau agen international development ya, yang menganggap bahwa mereka birokrasinya bagus, itu lebih birokratis lagi. Gitu. Ada banyak sekali, mungkin Pak Armada bisa cerita, banyak sekali eh, dari luar itu lebih birokratis intinya gitu. Dan itu dia mau mengajarkan efisiensi dan efektivitas birokrasi ke Pemkot kita, oh jangan-jangan keliru gitu ya. Saya mau mengasih tahu bahwa fakta bahwa konstitusi dan prosedur itu kaku dan kadang berbelit. Pertanyaannya sekarang gimana kita memecah kekakuan itu, bukan memakinya, karena jangan-jangan itu peluang bisnis kita gitu. Saya pikir alatan Indonesia hadir itu karena persoalan-persoalan birokrasi yang tidak agile, tidak gesit untuk menangkap teman-teman swasta kan gitu. Atau sebaliknya teman-teman swasta yang terbentur dengan tembok birokrasi yang kaku seperti itu, maka adanya alatan Indonesia. Nah, saya yakin korporat yang hadir ini juga adalah untuk menjawab seluruh kekakuan konstitusi. Itu harus jelas. Gap overlapping regulasi itu jangan-jangan adalah pintu masuk kita untuk kesempatan bisnis, training kayak untuk OSS saja sekarang one stop services untuk perizinan berbasis resiko dan lain-lain itu membuka peluang-peluang baru untuk korporat melakukan capacity building misalnya, advokasi misalnya dan lain-lain. Atau kesenjangan birokrasi SDM itu pintu masuk untuk
another business gitu ya, mau tools, mau aplikasi, mau mau startup baru, mau jenis training baru, kemudian metode baru gitu. Kemudian ada perbedaan entitas pola atau efisiensi dan transparansi tadi. Makanya saya bilang, ketika efisiensi itu diagung-agungkan oleh kawan-kawan corporate, sementara transparansi itu menjadi syarat untuk proses, maka ini harus dicari jalan tengahnya gitu. Nah, jangan-jangan itu lagi-lagi muncul ide-ide, inovasi dan peluang baru dalam bisnis. Bukan malah menjadi ketidak ketebalan tembok itu makin tinggi gitu, makin tidak ketemu dia. Nah, ada tantangan eksternal juga, dinamika politik dan sosial itu harus diukur dan dihitung. Lagi-lagi dalam mapping PAS atau strategi dari PAS, P-nya itu pemetaan dalam asesmen itu, dalam mapping kita, ini harus dipetakan. Contoh saya tadi reklamasi Grid Jakarta untuk jadi pulau yang kayak burung Garuda tadi, itu membuat eh, sekian miliar dolar atau jutaan dolar atau euro itu hangus oleh BUMN-BUMN di Belanda dan lain-lain untuk masuk, itu adalah karena tidak pekanya dengan dinamika politik dan sosial. Makanya harus ada person in charge, harus ada interview yang beda dengan interview hanya mengukur regulasi-regulasi yang kemudian di list gitu ya, tapi juga ada investigasinya. Kedua, ada external challenge yang perlu dijawab yaitu pasar dan tren. Nah, ini udah umum lah. Di corporate pun pasar, saya yakin karena ini udah syarat dari tantangan eksternal dalam berbisnis. Terakhir, isu dan kondisi global. Ini kadang-kadang kita bisa menjadi trendsetter ketika kita bisa mampu mengadop berbagai isu strategis di level global gitu. Mau MDGs, SDGs itu udah umum, tapi menurunkannya itu problem gitu. Itu mudah disebutkan, tapi ketika dijadikan suatu lahan atau perluasan ataupun pintu masuk hub bisnis itu menjadi nggak mudah gitu. Nah, makanya perlu eh, mindsetnya dibangun dulu tentang DNA tadi, tentang PAS tadi, tentang tantangan ini. Nah, terakhir, sebagai pengantar diskusi ini, saya ingin menjelaskan ada 4 jurus bagi saya seringnya menyebut 4 jurus ya. Ini buat teman next slide ya. Itu saya kalau tadi pas singkatannya untuk strategi, untuk caranya itu ada kuat gitu ya. Kuat itu yang pertama itu sebenarnya K itu kesempatan, itu momentum sebetulnya. Karena kalau tidak kita kenali, jadi ini kayak wrap up juga dari seluruh DNA dan tantangan serta seluruh tadi yang saya sampaikan dalam strategi awal, eh, kalau kesempatan ini memang harus dipetakan dulu, tadi kenali momentumnya. Begini Bapak Ibu, kadang ketika ada pidato paslon calon presiden aja misalnya untuk mengemukakan satu ide, itu dunia bisnis itu kadang-kadang udah menyesuaikan promonya, bahkan strateginya, walaupun belum jadi presiden sebetulnya, tapi wah ini bisa, oh, produsen ini bisa naik, pangan ini bisa naik gitu. Itu udah main di situ gitu. Atau bayangkan momentum reguler, misalnya Lebaran, Natalan, Tahun Baru, Hari Raya Kurban, itu juga momentum yang sifatnya global atau lokal, gitu. Nasional atau lokal. Tapi yang global, isu-isu SDGs bagaimana kemudian dibumikan, climate change, kemudian bahkan pandemi kemarin itu adalah persoalan momentum. Maka kesempatan ini K yang pertama sebagai jurus pertama. Jurus yang kedua ini nggak kalah penting, uang. Nah, tapi please, please banget ya. Uang itu bukan persoalan berapa nih. Oh, ini kota ini kaya. Kota ini bakalan bisa menganggarkan. Karena dia APBD-nya, pendapatan asli daerahnya, PAD-nya akan bisa mensubsidi. Atau BUMN-nya besar-besar raksasa. Belum tentu itu jurus kedua. Belum tentu itu uang. Saya mencontohkan begini aja. Kalau Bapak punya perusahaan menjual alat berat, misalnya katakanlah eskavator, eh, ya eskavator misalnya, atau alat berat lainnya untuk dijual, itu belum tentu anggaran APBD kota mampu membelinya. Tapi ketika kita tahu uangnya itu sebetulnya ada di Kementerian PUPR, ada di lembaga donor, ada di CSR swasta atau apa. Nah, ini yang maksud saya perlu
jurus untuk menyasar kantong uangnya di mana itu yang perlu. Jadi kantong anggaran bukan persoalan oh masuk ke Pemda ini, Pemkot ini dia ada pengadaan smart city, anggaran itu iya, tapi jangan sesempit itu untuk melakukan atau mengenal kantong anggarannya gitu. Jadi eh, bisa dia di luar anggaran negara, bisa di luar APBD, APBN bahkan, tapi itu produk kita kebeli gitu lah. Gitu. Ada contoh lagi misalnya dulu itu ada Air Rahmat namanya itu sistem klorinasi untuk pengganti memasak air. Nah, karena pinternya mappingnya itu dari Amerika ya, itu klorinasi itu diteteskan ke galon air yang dari sumur yang layak minum walaupun belum ditreatment, itu dia masuk ke dalam peraturan Menteri Kesehatan bagaikan dia dimasak, disuling ataupun di diesel itu ya, yang dijemur itu ya. Itu penyulingan yang penyulingan klorinasi dengan kaporit sebetulnya itu yang ditetes dengan teknologi itu diaduk dan itu tidak bau besok diminum itu udah bagaikan habis dimasak gitu. Itu contoh saja bagaimana eh, alat atau klorinasi itu terjual itu bukan oleh konsumen jangan-jangan tapi dijual untuk BNPB untuk eh, Badan Penanggulangan Bencana Nasional misalnya. Ketika ada banjir, waktu tsunami, itu tuh dibeli sampai ratusan miliar untuk bagaimana air minum itu bisa ditreatment dan tetap layak minum dengan itu. Tapi perusahaan yang mengadakan itu bagaikan juga vaksin dan COVID ya, itu kan juga sama. Itu kantongnya itu tidak selalu dari APBN gitu, bisa aja dari UN, WHO dan lain-lain. Itu contoh bagaimana kalau skalanya aja yang dilihat gitu. Ketiga adalah A, kan KUA ya, kuat nih. A-nya itu ada alat. Alat ini maksud saya adalah perangkat yang menjadi yang tadi yang kita petakan, yang ini sering dianggap sudah eh, given gitu ya. Misalnya undang-undang, kebijakan, peraturan, prosedur, dan lain-lain. Nah ini nih sering miss juga bagaikan tadi mengenali birokrasi, sering terjadi generalisasi. Jadi sekali lagi, targetnya harus akurat, wali kota kah, harus spesifik maksud saya, wali kota kah, gubernur kah, jangan yang legislatif kah, ataukah sekdanya kah, atau kepala dinasnya kah, atau yang pegang anggaran direkturnya kah gitu. Kemudian dia harus dengan saluran yang pas, kemudian harus dengan tools yang juga tepat gitu ya, mudah digunakan. Kemudian harus konkret dan jelas sehingga undang-undangnya tadi yang digunakan pun itu tidak mengada-ada gitu. Nah, kalau kalau nggak sadar dengan jurus yang ketiga ini, itu sering kecele gitu loh. Bahkan, oh sekarang udah nggak bisnis eh, tes COVID lagi. Oh, sekarang tidak vaksin lagi. Oh, tidak. Itu contoh aja yang paling ekstrim. Tapi di kota-kota juga begitu gitu. Ketika eh, eh, berbondong-bondong bisnis prosedur dan standarnya untuk membuat kafe sekarang atau perizinan yang dengan OSS sekarang begini ya, itu alat dan prosedur itu harus lengkap dihitung. Dan sekali lagi jangan digeneralisasi mana peraturan wali kota, mana kota satu dan kota lain gitu ya. Untuk kota satu kadang-kadang hari Jumat itu harus libur tuh karaoke-nya misalnya. Untuk kota lain, oh boleh malam Jumat juga boleh buka. Tapi tempat lain ada lagi Sabtu Minggu itu gimana gitu. Nah yang kayak begini ini kan harus jurusnya itu harus disesuaikan dengan prosedur dan standar yang ada di pasar kita atau di tempat bisnis kita. Terakhir adalah T, ketika Bapak Ibu punya produk, punya jasa, itu harus dipikirkan gimana transfer teknologinya, transfer keahliannya. Ketika Bapak Ibu sudah memprovide dan menang tender itu harus dipikirkan sampai ke ujung, sehingga dia juga bisa pra selling ya, atau sorry, pasca selling atau prabayar, pra selling atau pasca jual itu juga bisa di treatment eh, bagaimana maintenance untuk eh, layanan itu tetap ada di perusahaan kita. Eh, Menurut saya itu saja sebagai pengantar. Kalau saya rekap, masih ada slide nggak ya? Oh enggak, next apa ya? Next.
Oh enggak, ya ini Apexi, Apexi bisa Bapak Ibu di apexi.id. Di situ ada profil kota-kota seluruh Indonesia, ada 98 kota. Kami juga di tim Direktorat dan Sekretariat Apexi juga mensupport berbagai kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan private, bahkan NGO, koalisi LSM dan lain-lain, international development, bahkan kementerian dan juga eh, peraturan presiden dan lain, maupun sebaliknya aspirasi dari daerah itu kami bawa ke atas untuk kemudian bagaimana dinamika di depan itu bisa dilakukan. Menurut saya itu saja eh, sebagai pengantar. Yang jelas, kalau pemerintah itu dia untuk menggerakkan ekonomi itu ada bagaimana menggenjot daya beli, menguatkan ekspor impor, kemudian bagaimana menambah investasi di daerahnya, dan yang terakhir bagaimana spending dari anggaran daerahnya itu bisa dia lakukan dengan sesuai fiskal year apa tahun fiskalnya gitu. Nah, ini juga empat hal yang harus selaraskan dengan momentum dan peluang, bahkan eh, kantong keuangannya. Kemudian yang ketiga tadi prosedur atau perangkat ataupun alatnya. Yang terakhir T untuk menjadi kuat itu tadi. T-nya itu adalah bagaimana transfer teknologi dan transfer keahlian itu bisa juga menjadi services kita. Itu menjadi jurus yang sempurna yaitu kuat tadi. Itu saja moderator sebagai pengantar. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alwis atas materinya. Saya izin merangkum, ternyata banyak banget nih tips-tips yang menarik dari Pak Alwis langsung. Kita udah belajar tentang tiga hal. Pertama, ada disparitas pemerintah dengan perusahaan. Jadi ternyata DNA-nya berbeda. Kita harus memahami dulu sebelum melakukan approach. Kemudian yang kedua adalah strategi PAS, pemetaan, afiliasi, dan supervisi. Seperti membuat target, agenda rutin, dan evaluasi setelah ada tindakan. Kemudian yang ketiga, yang paling penting nih, di empat jurus yaitu kuat, kesempatan, uang, alat, dan tenaga. Jadi harus pintar-pintar mencari momentum, mengetahui sumber anggaran, kenali update undang-undang, dan juga sadar terhadap tenaga yang ada. Selanjutnya, kita akan mendengarkan materi dari Bapak Harmada dari POV baru. Saya izin menyapa dulu. Semangat pagi Bapak Harmada, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, ya, Siap, semangat. Bapak. Oke, selanjutnya saya langsung berikan layar ke Bapak. Bapak akan memaparkan materi selama 30 menit dan jangan lupa untuk para peserta yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung ditaruh di link Slido atau disiapkan dulu nanti langsung on mic. Baik, Pak, silahkan langsung presentasi dari Bapak. Baik, terima kasih, moderator. Tadi sudah banyak kita dengarkan dari Pak Awis, dari perspektif rekan-rekan pemerintah. Mungkin ini saya juga bisa menjelaskan tadi benar di webinar DR sebelumnya juga kita jelaskan ada perbedaan DNA ini dan ini harus dicari solusi, bukan dipertentangkan. Mungkin ini juga beberapa nanti bisa memberikan insight pada Bapak Ibu untuk mengatasi gap yang tadi yang disampaikan Pak Alis. Silakan panitia. Oke, lanjut saja. Lanjut. Ya, lanjut saja. Oke, Bapak Ibu, jadi tadi Pak Alwis sebenarnya sudah banyak menjelaskan tentang pemerintah ya, tapi saya singkat saja akan menjelaskan ini. Jadi minimal ada empat hal yang kewenangan yang dimiliki pemerintah kita. Pertama power, yaitu kewenangan itu sendiri, kekuasaan atau hak untuk mengatur, menegakkan hukum, mengatur kegiatan dan ketertiban, dan itu memang fungsi pemerintah. Yang kedua tadi authority sama otoritas, jadi pemerintah memiliki otoritas untuk melakukan pembuatan kebijakan publik, melakukan penegakan hukum, dan sebagainya, dan sebagainya. Legitimasi yang ketiga itu tentang bagaimana pemerintah memiliki legitimate untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang peraturan. Yang keempat, sovereign dan kedaulatan. Pemerintah kita memiliki otonomi, memiliki kedaulatan untuk tadi menegakkan hukum, mengatur perekonomian dan sebagainya, sebagainya. Ya, ini segera menjelaskan saja bahwa hal-hal ini kadang-kadang tidak dipahami atau bahkan beberapa hasil riset McKinsey mengatakan banyak CEO tidak mau memahami pemerintah sehingga bahkan menganggap pemerintah tadi sebagai musuh atau enemy atau
sesuatu yang perlu dihindari sehingga hubungan antara pemerintah, bisnis dengan pemerintah kurang 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 agile, dan dampaknya banyak bisnis-bisnis yang tadi mungkin sudah disampaikan Pak Alis, kesempatan bisnis itu luput gitu. Jadi para korporasi lebih banyak fokus pada konsumen, padahal sebenarnya ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Nanti kita sampaikan. Lanjut. Oke, fungsi pemerintah saya kira ini juga semua sudah kita tahu, tetapi saya ingin menjelaskan lebih apa namanya supaya para corporate mengerti bahwa pemerintah itu bukan enemy, bukan juga kompetitor, bukan juga apa namanya sesuatu yang harus dihindari karena mungkin tadi birokrasi dan sebagainya dan sebagainya. Pemerintah punya fungsi yang pertama sekali adalah melindungi ya Bapak Ibu. Jadi memang pemerintah kita harusnya melindungi kita semua, melindungi masyarakat, melindungi pebisnis, terutama misalnya ya kalau UMKM UMKM dari apa namanya eh, apa namanya itu penguasaan dari pebisnis-pebisnis besar misalnya sehingga perlu dilindungi misalnya untuk hal-hal tertentu diatur. Demikian juga untuk hak kekayaan intelektual misalnya supaya tidak ada sengketa merek, hak cipta, hak dagang dan sebagainya itu perlu dilindungi oleh pemerintah. Jadi jangan dianggap pemerintah itu sebagai enemy, tetapi mesti kita pahami bahwa pemerintah kita ini adalah pelindung bagi kita semua dan itu poin penting, poin masuk sehingga kita menyadari oh mereka pelindung dan karena itu kita perlu berhubungan dengan baik. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah pelayan, services. Pemerintah salah satu fungsi utamanya adalah melayani masyarakat. Karena memang natur pemerintah harusnya memberi pelayanan pada masyarakat. Nah, karena itu juga menjadi poin penting bagi para corporate. Nah, ini harus dimanfaatkan gitu. Jadi, melakukan pengurusan perizinan itu bukan hanya kewajiban para corporate, tetapi itu juga kewajiban pemerintah untuk melayani kita. Suatu waktu saya pernah kerjasama dengan Kemensos dan Bappenas. Kita dulu masa-masa sedang peralihan bahwa pemerintah harus melayani, bukan dilayani gitu ya. Nah, waktu itu kita berdiskusi tentang KTP misalnya. Dulu kan KTP belum belum seperti sekarang semuanya sudah punya KTP. Dulu tuh ada masyarakat yang malas ngurus KTP karena merasa ribet lah, butuh uang lah kan kita harus biaya biaya keluar gitu ya. Padahal, nah itu tadi KTP ini harusnya kewajiban masyarakat atau hak masyarakat. Dan KTP ini harusnya kewajiban pemerintah untuk memberi servis atau menjadi ajang untuk membajak bancakan bagi para pengurus KTP misalnya. Nah, sebenarnya KTP ini kewajiban pemerintah, bukan kewajiban masyarakat. Secara maksudnya ya masyarakat harus punya KTP betul, tetapi pemerintah juga punya kewajiban untuk menyediakan KTP karena itu identitas masyarakatnya. Karena pemerintah atau negara perlu tahu siapa masyarakatnya. Kira-kira begitu. Pernyataan itu dari Bappenas waktu itu. Dan itu menggugah semua orang, terutama waktu itu memang sudah lagi dikumpulkan dari Dukcapil dan sebagainya, supaya tidak menganggap bahwa mengurus KTP itu adalah kewajiban masyarakat. Pemerintah ya kalau datang diurus, kalau nggak datang ya nggak diapa-apain gitu. Itu zaman-zaman masih peralihan dari Orde Baru, Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang saya yakin para Dukcapil sudah tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melayani masyarakat. Jadi dalam bisnis juga banyak sebenarnya hal-hal yang sebenarnya diatur undang-undang itu adalah memberi pelayanan pada bisnis. Misalnya tadi memberi perizinan, memberikan permodalan dan sebagainya ya. Jadi jangan selalu dianggap wah bisnis dan corporate itu bagaikan minyak dan air. Tunggu Bapak Ibu. Ini harusnya menjadi dua dua apa ya, dua entitas yang harus bersatu, harus berhubungan dengan baik supaya ya tadi Indonesia bisa menjadi negara maju. Bapak Ibu, kita tahu bahwa rasio entrepreneurship di Indonesia itu masih sangat rendah, 3% ya. Sementara negara maju itu 12%. Dan jika Indonesia katanya mau masuk sebagai negara maju di 2045 nanti kita berharap itu minimal angka entrepreneurship-nya harus sampai di 10%. Oleh karena itulah kita mengadakan diskusi ini, kita mengajak perwakilan advokasi, Pak Awis, untuk bisa mencari jalan keluar atau kita bisa mendiskusikan supaya tidak ada lagi minyak dan air di sini gitu ya. Kita harus membuat ini menjadi kolaborasi bahwa pemerintah dan korporasi itu harus bersatu karena kita ingin membuat Indonesia maju begitu. Kita juga ingin para korporat tentu saja menginginkan omset naik,
kemudian para karyawan sejahtera. Jangan lupa Bapak Ibu, itu bukan hanya keinginan para korporasi, itu juga keinginan pemerintah. Karena dengan demikian pemerintah juga tugasnya berkurang untuk menurunkan tingkat kemiskinan, kan begitu ya, atau mengurangi tingkat pengangguran. Jadi sebenarnya kita punya tujuan yang sama. Hanya saja tadi kadang-kadang mindset yang salah gitu. Kadang-kadang beberapa pemerintah merasa bahwa corporate ini tujuannya profit, maunya untung melulu, tidak peduli pemerintah itu sedang apa diikat oleh peraturan perundang-undangan dan sebagainya ya. Jadi ada mindset yang salah. Korporasi juga demikian, selalu merasa bahwa pemerintah ini maunya dibayar melulu, perlu upeti, birokrat. Baik, sepertinya ada kendala teknis dari Bapak Harmada. Ya, Sambil mohon maaf tadi terputus nanti, ya. iya Bapak sudah masuk lagi sekarang. Oke, baik. Silakan, operator. Sampai di mana tadi, Bu Moderator? Keputusnya. Oke, yang keempat adalah pembangunan atau development. Nah, pemerintah itu punya fungsi untuk membangun ya. Jadi salah satu fungsi pemerintah adalah melakukan pembangunan tentu saja ya. Sekarang kita lihat nih pemerintah banyak sekali sedang gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan. Nah, ini merupakan fungsi pemerintah yang perlu dinikmati oleh masyarakat dan terutama para korporat. Jadi jangan lalu merasa oh pemerintah ini mempersulit dan sebagainya. Mari kita nikmati. Atau tadi bahasa Pak Alus itu bagus. Masalah pun kita jadikan kesempatan atau peluang. Malah ini pembangunan ini malah kesempatan kan ya. Pemerintah gencar-gencarnya bangun ini itu ya kita bagi Bapak Ibu yang punya bisnis di bidang itu malah kesempatan ya. Misalnya kalau pembangunan jalan tol, Bapak Ibu punya bisnis di manajemen konstruksi dan sebagainya ya bisa. Atau Bapak Ibu yang punya bisnis di bidang alat material dan sebagainya bisa menyediakan untuk pemerintah. Atau tadi punya bisnis di bidang arsitektur yang bisa menjadi arsitek pemerintah dan sebagainya. Selain menikmati hasil pembangunan, ternyata corporate juga bisa mengambil kesempatan itu menjadi peluang bisnis gitu ya. Baik, yang kelima adalah pemberdayaan. Nah, ini juga peluang dari pemerintah kepada para bisnis ya, para corporate. Pemberdayaan karena sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya tuh. Kementerian Koperasi UMKM sekarang lagi gencar-gencarnya memberdayakan UMKM, koperasi dan sebagainya. Dan saya lihat juga di Kementerian Perindustrian ada program-program untuk ekspor impor gitu ya. Jadi ini perlu dimanfaatkan. Di Kemenperin juga di Kementerian Koperasi saya dengar sedang ada juga program 1.000 pendaftaran hak merek gitu, hak intelektual. Bahwa ini Kita cukup tahu aja deh. Boleh Bapak Ibu ke kolom chat di rate 1 sampai 10. ya sekali lagi mohon maaf nih jaringannya. Iya Bapak, tidak apa-apa. Kami sudah siap menunggu. Oke, next lanjut. Jadi itu udah Bapak Ibu ya fungsi-fungsi pemerintah yang perlu kita nikmati, manfaatkan. Jadi tidak perlu melihat pemerintah sebagai enemy atau bukan partner yang perlu di, dirangkul gitu ya. Oke lanjut.
Baik, hasil survei McKinsey pada sekitar 1.700 CEO di seluruh dunia, terutama negara-negara maju dan Asia juga. Ternyata 71% Bapak Ibu CEO atau eksekutif sebuah perusahaan mengatakan perusahaan mereka seharusnya berinteraksi secara proaktif dan teratur dengan pemerintah. Jadi ini sebenarnya sudah disadari ya, sudah banyak yang menyadari ini. Tadi Pak Alwis juga sudah menyampaikan, harusnya ini menjadi apa ya, salah satu strategi bisnis Bapak Ibu untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu karena perlu ada kolaborasi. Jangan lagi menganggap pemerintah itu bukan stakeholder yang perlu di apa namanya ya, di approach. Jadi Bapak Ibu harus mengapproach pemerintah sehingga ini menjadi kolaborasi yang bagus ya. Nah, dari 71% tadi mengatakan itu ada 43% melaporkan telah melakukan interaksi yang proaktif. Nah, ini semoga Bapak Ibu yang ada di sini, para CEO atau para government relation specialist ini adalah bagian dari 43%. Dari 43% itu sebenarnya ada teman lagi katanya berkolaborasi dengan pemerintah itu minimal 10% peningkatan bisnis setiap tahun. Jadi omsetnya meningkat 10% setiap tahun itu harusnya luar biasa, terutama mereka yang omsetnya sudah gede. Nah, dari stakeholder yang dianalisis menurut survei McKinsey itu, ternyata selain customer, pemerintah adalah top two stakeholder yang sangat berpengaruh pada peningkatan ekonomi, nilai ekonomi sebuah bisnis. Bapak Ibu saya lihat 74% mengatakan itu customers, tentu saja ya karena mungkin ya sales dan sebagainya itu ditentukan oleh para customers. Tetapi ternyata setelah itu bukan supplier, bukan investor, bukan media, bukan NGO, tapi yang kedua adalah pemerintah. Dan baru yang ketiga employee. Jadi ini sudah disadari di beberapa negara maju Bapak Ibu. Semoga dengan ada webinar ini kita sudah mulai aware dengan itu dan mulai melakukan langkah-langkah ke arah sana. Rangkullah, kolaborasilah dengan pemerintah sehingga bisnis Bapak Ibu bisa berkembang. Lanjut. Oke, kami menyimpulkan dari sekian banyak yang disurvei tadi di McKinsey itu, ada 8 aktivitas pemerintah yang perlu Bapak Ibu sadari itu sangat berpengaruh bagi bisnis. Mungkin ada beberapa CEO mengatakan, kami nggak ada, kami nggak. Baik, ini sepertinya ada nge-lag lagi dari Bapak Harmada. Saya izin mengingatkan, jangan lupa isi Google Form untuk absensi dan feedback, karena feedback Bapak dan Ibu sangat berharga untuk kami. Semakin bagus feedback, semakin bagus lagi pengembangan yang dapat kami lakukan. Sambil istirahat boleh juga nih sambil minum dulu, ngemil-ngemil snack dulu agar semakin semangat mendapatkan berbagai materi. Dan jangan lupa untuk melakukan challenge share your story bagi Bapak Ibu yang merasa antusias untuk ikut acara ini dan wah ada tips-tips bermanfaat nih kayak tips pas tadi atau tips kuat tadi atau riset-riset McKinsey yang kata sangat baru untuk audiens Bapak dan Ibu bisa langsung di screenshot dan juga di-share ke Instagram ataupun Facebook ataupun WA story Bapak. Kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada hal-hal lain yang ingin dibahas langsung dengan narasumber kita bisa langsung melalui link Slido. Mungkin Bapak Ibu penasaran kalau misalnya pajak untuk hiburan kayak misalnya nonton TV atau nonton konser dan nonton bioskop kan itu juga diatur oleh pemerintah ya. Terus bagaimana sih bikin relasi dengan pemerintah agar lebih bagus lagi bisnis-bisnisnya? Karena kalau misalnya satu undang-undang keluar terus bisa terdampak nih ke bisnis Bapak. Misalnya ada peraturan baru terus jadi terdampak. Terus apa sih sebagai pelaku bisnis yang dapat dilakukan untuk em, memperlancar perjalanan bisnis walaupun ada UU baru. Nah, aku juga ingetin lagi tentang games. Siap-siap untuk mini quiz. Mini quiznya ntar cuma 5 pertanyaan kok, gampang-gampang. Siapa cepat dia dapat. Yang
paling cepat mendapatkan skor tertinggi dengan menjawab benar dan waktu yang cepat, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah sebesar 30.000. Dan kalau misalnya sesi satu belum menang, stay tune di sesi 2 dan sesi 3 karena bakal ada quiz lagi di topik webinar tersebut. Betul banget. Thank you, operator. Udah diingatkan kembali. Hadiahnya berapa? Hadiahnya 30.000. Kemudian ada juga share your story, bagikan keseruan acara. Bisa langsung di-post ke IG Story dan jangan lupa tag kami, yaitu @alapan_indonesia. Bagi tim boleh juga langsung dikirim link Instagramnya ke kolom chat, biar kalau diklik langsung nih ke Instagram Alatan. Kemudian ada juga challenge rangkai kata. Jadi pastikan Bapak Ibu datang di satu sesi ini sampai sesi foto bersama. Karena kalau sampai akhir, Bapak Ibu akan mendapatkan satu kata rahasia yang dapat dirangkai menjadi satu kalimat. Emang kalau udah dapat 9 kalimat bisa dapat apa sih? Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah sebesar 50.000 dari tim kami. Jadi kalau misalnya baru daftar hari ini doang, jangan lupa untuk daftar acara selanjutnya di hari Kamis dan di hari Sabtu dan luangkan waktu untuk mengikuti acara-acara tersebut. Ya, betul banget. Untuk procurement forward ada di hari Kamis dan HR di hari Sabtu. Oke, saya coba cek sound lagi. Selamat siang, Bapak Harmada. Baik, sepertinya sudah join. Boleh langsung on-mic, Bapak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang senantiasa menunggu kami. Oke, Bapak. Oke, maaf sekali lagi. Sudah, semoga sudah lancar ya. Mungkin karena jam makan siang yang lapar kali itu. Oke, jadi kami menemukan ada 8 tindakan pemerintah, direct or indirect pada perusahaan Bapak Ibu. Jadi pertama tentu saja yang paling general adalah penetapan undang-undang dan kebijakan, penegakan peraturan, pembelian produk barang jasa Bapak Ibu. Jadi kalau pemerintah menjadi klien atau customer atau dalam pengadaan barang jasa, Bapak Ibu bisa menjadi penyedianya. Penyediaan infrastruktur layanan barang publik lainnya, jadi infrastruktur atau apapun yang disediakan pemerintah itu juga berdampak pada Bapak Ibu. Misalnya sekarang ada internet 4G atau 5G, infrastruktur jalan dan sebagainya, itu berdampak ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat pemerintah sebagai kolaborator. Penyediaan modal, jadi Bapak Ibu bisa cari mungkin ada apa insentif atau penyediaan modal dari pemerintah. Advokasi kepentingan perusahaan, berkali-kali kita dengar presiden atau Menlu misalnya mengadvokasi para pengusaha kita di luar sehingga ekspor kita bisa terus berjalan dengan baik. Atau UMKM sedang diprotek oleh pemerintah sekarang supaya tidak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin secara apa entitas sudah besar gitu ya. Menawarkan pinjaman atau jaminan pinjaman, pemerintah juga sering menawarkan pinjaman permodalan seperti KUR dan sebagainya. Menciptakan kompetisi dengan produk barang jasa perusahaan itu untuk menjaga kestabilan harga mungkin. Jadi pemerintah bisa seperti Bulog menyediakan beras, kemudian pemerintah menyediakan melalui BUMN menyediakan jasa yang sama, misalnya Telkomsel dan sebagainya. Jadi ada 8 aktivitas pemerintah yang punya impact baik direct maupun tidak direct pada bisnis Bapak Ibu. Jadi jangan lagi diabaikan, gitu maksud kita. Silakan lanjut. Nah, memang hasil riset juga mengatakan banyak pebisnis meskipun tadi 71% mengatakan sudah sangat penting berkolaborasi dengan pemerintah, masih frustasi atau stres berhadapan dengan pemerintah, terutama karena ya tadi 44% mengatakan pemerintah sering menyalahkan atau memblaming para pebisnis, terutama untuk masalah sosial, misalnya katakanlah karena sampah, limbah dan sebagainya. Mungkin itu benar, tetapi juga pengusaha sering merasa selalu dikambing hitamkan. Ya, yang kedua, 44% juga frustasi karena tidak tahu the best way to engage. Artinya tidak mengetahui cara terbaik gimana sih menghadapi pemerintah ini. Pusing kita, sudah sudah ditelepon, sudah di apa namanya, dilayani, sudah dihormati, tetapi tetap aja tidak mendapat respon yang baik.
Ya mungkin tadi Bapak Ibu, karena kita tidak menyadari DNA pemerintah itu tadi dijelasin Pak Alwis gitu. Banyak sekali DNA pemerintah yang tadi yang mengikat sebenarnya bukan kemaunya pemerintah, tapi karena itu DNA-nya yang harus dipahami sehingga kita lah yang harus lebih menyesuaikan. Tadi ya, semoga forum ini bisa menjadi diskusi atau insight baru untuk mencari the best way untuk engage dengan pemerintah. 45% mengatakan pemerintah yang besar, apa namanya, involvement yang greater-nya ya ke kehadiran pemerintah yang besar itu bisa berdampak negatif pada bisnis. Ya, mungkin terlalu besar pengaruh pemerintah, misalnya bisa berdampak negatif. Misalnya kemarin tuh viral soal bisnis apa namanya pajak untuk hiburan di daerah itu sekitar 40% sampai 75% itu. Nah, itu mungkin menurut para CEO itu memberi dampak negatif pada bisnis. Di samping itu, 41% mengatakan para regulator di, di negara itu nggak mengerti ekonomi, nggak mengerti bisnis. Ya wajar memang, karena birokrat bukan entrepreneur. Ya. Nah itulah gap atau tadi DNA yang disampaikan Pak Alwis yang membuat tidak ketemu. Ya, ini fakta. Kita bicara fakta dulu, tidak sedang menyalahkan siapapun. Yang kelima, 40% CEO mengatakan bahwa pemerintah sering sekali menggunakan retorik atau alasan dalil yang tidak logis. Contoh misalnya, mungkin Bapak Ibu sering itu menghadapi misalnya pada saat mengurus perizinan, ya kan tadi Pak Alus sampaikan, pemerintah corporate itu kan maunya agile atau efisiensi gitu ya. Logika kita kan mengatakan misalnya nih, harusnya begini nih prosedurnya, dipersingkat dong. Tapi kan selalu misalnya staf atau officer pemerintah mengatakan, nggak begitu Pak, prosedurnya udah begini. Gitu. Memang kadang-kadang jawaban prosedur adalah dewa yang nggak bisa diubah itu kadang-kadang menjengkelkan ya Bapak Ibu ya. Tetapi mungkin mereka tadi juga terikat dengan bahasa itu. Ya kita juga sekarang sedang di masa di era di mana Kementerian Pan-RB sedang mengejalkan reformasi birokrasi kita, tetapi mungkin butuh waktu ya. Nah ini tadi ya banyak corporate frustasi dengan retorika-retorika yang tidak adil atau yang sifatnya pokoknya kata pokok itu yang selalu pokoknya begini prosedurnya, pokoknya begini gitu ya. Nah, 28% mengatakan sulit menyelesaikan sebuah pekerjaan atau apapun itu ketika bekerja dengan pemerintah. Makanya banyak yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Ya tadi ya, ada kontrak yang nggak selesai atau ada kontrak yang tidak dibayar dan sebagainya itu sering dihadapi oleh pengusaha. Ini tidak sedang menyalahkan, ini hasil riset Bapak Ibu, makin sih. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia, termasuk US dan Inggris nih pesertanya, 1.700 CEO. Tadi kata Pak Alis juga setuju, ternyata birokrasi paling susah itu bukan hanya di Indonesia ya, kita alami juga itu banyak gitu. Lebih rumit bahkan ya. Oke lanjut. Nah ini survei-survei kecil-kecilan kita lakukan menanyakan para peserta bagaimana tingkat kemudahan prosedur berinteraksi atau pelayanan dari pemerintah. Ternyata Bapak Ibu bisa lihat yang violet dengan hijau itu 70% kurang lebih mengatakan masih sulit ya. Dengan zaman yang terus berkembang, ternyata masih sulit. Mungkin ini nanti bisa masukkan kepada Kementerian Informasi Birokrasi dan PAN RB bahwa ternyata masyarakat masih merasakan kesulitan ya. Nah, mayoritas mengatakan itu prosedurnya terlalu panjang, birokratis, kemudian membutuhkan koneksi. Nah, ini kalau dalam apa namanya dalam debat capres selalu kita dengar ordal-ordal ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin juga apa ya ini survei ya Bapak Ibu ya tidak sedang menyalahkan siapapun. Lanjut. Nah, ini ketika melakukan perizinan, kompleks atau tidak kompleksnya melakukan perizinan sama 70% yang violet dan hijau, yang ungu dan hijau mengatakan masih sulit dan sangat sulit. Banyak alasannya, sistem pelayanannya tidak efisien, terlalu berlapis. Tadi ya, karena mindset kita kan mindset efisiensi ya kalau korporasi.
kurangnya sosialisasi, kadang-kadang memang informasinya hanya ditempel, tidak disosialisasikan, tumpang tindih, ya tadi selain OSS mungkin kita belum menemukan banyak perizinan yang sudah satu pintu, ketidakjelasan regulasi misalnya, ada banyak regulasi mungkin yang mengatur, birokrasi yang rumit dan membingungkan, itu adalah alasan-alasan yang mengatakan mengapa merasa pengurusan perizinan dengan pemerintah itu masih sulit dan sangat sulit. Lanjut. Ya, jadi tadi kita sudah mengukur apa ya, kompleksitas yang dihadapi para pengusaha, tapi di awal juga kita sampaikan ada peran-peran pemerintah yang sudah sebenarnya fungsinya itu banyak memberi pelayanan kepada corporate, tapi kenapa masih belum ketemu kan gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa opsi yang bisa kita sampaikan. Lanjut. Next. Oke, dari hasil riset tadi juga dan beberapa apa namanya kita kumpulkan, ini ada beberapa cara bagi teman-teman para corporate untuk meningkatkan engagement dengan pemerintah. Mungkin ada tadi apa namanya ide dari Pak Alwis juga dengan pasnya tadi agak mirip, mungkin ada beberapa yang mirip, ada beberapa pengembangan. Yang pertama tadi yang sebelum ini bahkan Bapak Ibu harus sudah mulai menyadari bahwa kolaborasi pemerintah itu kunci, ya. Jangan lagi menganggap itu sebagai sebuah beban atau tidak menganggap itu penting, karena itu kunci untuk memperluas bisnis. Banyak peluang bisnis. Nanti kita di sesi kedua akan membahas itu lebih jauh tentang jika pemerintah menjadi klien Bapak Ibu. Tapi selain misalnya nih produk Bapak Ibu atau jasa Bapak Ibu tidak menjadikan kita sebagai klien, tetapi juga ternyata kolaborasi pemerintah tadi itu penting untuk pengembangan bisnis Bapak Ibu. Para CEO sudah mengakuinya. Nah, gimana caranya mengatasi kekakuan, kebuntuan, gap yang tadi kita sudah jelaskan di awal? Ini ada beberapa insight. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jadikanlah isu-isu tentang pemerintah dan kebijakannya tadi itu menjadi agenda strategik. Ini kadang-kadang karena tidak, ya tadi ya perusahaan saya kan tentang outsourcing, saya nggak butuh pemerintah. Jangan salah gitu ya. TikTok pun pada awalnya tidak merasa pemerintah itu butuh. Tapi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan menutup TikTok sebagai e-commerce, walaupun TikTok sekarang udah buka, baru TikTok mulai itu menganggap kolaborasi dengan pemerintah itu penting. Makanya sampai mengangkat direktur government relation, mengangkat apa namanya public regulation spesialis, banyak waktu itu dibuka loker untuk mengisi. Ternyata mereka kecolongan selama ini karena tidak menganggap isu terhadap kebijakan dan pemerintah itu menjadi suatu yang penting. Nah, ini Bapak Ibu yang CEO, mari mengangkat ini menjadi agenda penting, karena tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak berdampak, Bapak Ibu. At least pajak atau misalnya currency, mata uang gitu ya, atau inflasi, itu banyak gitu Bapak Ibu. Jadi perlu disadari itu. Yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai tindakan pemerintah. Nah tadi, Pak Alwis sudah menyarankan perlu ada PIC. Kami juga menyarankan perlu ada orang yang atau staf yang khusus memandang ini sebagai sesuatu yang penting, ya. Artinya kalau tidak ada orang yang khusus, maka tadi akan sambilan. Jadi jangan hanya dianggap menjadi sebuah agenda penting, tapi harus ada orang yang khusus. Karena mengenal pemerintah itu aja sudah sebuah skill, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, perlu memahami tujuan tindakan kebijakan. Nah, tadi orang PIC ini sudah mulai mempelajari kebijakan-kebijakan itu, ya. Jadi kalau tidak ada yang menguasainya, tidak ada yang memantaunya, bagaimana? Ya, akhirnya kita baru sadar setelah terdampak. TikTok baru sadar setelah terdampak, gitu. Jangan sampai perusahaan Bapak Ibu juga terdampak, sadar setelah terdampak. Sudah banyak yang tutup atau susah lagi membangun dari nol. Kemudian para level C-level juga perlu membagikan informasi ini kepada semua unit bisnis Bapak Ibu supaya awareness-nya itu tinggi ya, dan tahu. Jadi kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu atau strategi bisnis Bapak Ibu itu bisa menyesuaikan dengan strategi yang telah
kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan yang tidak kalah penting, CEO harus menjadi leader dan juru bicara. Sering sekali yang disuruh atau yang dikirim itu hanya staff, PR, kemudian apa tadi, government relation specialist. CEO nggak mau, karena apa? Pusing menghadapi pemerintah ini. Kadang-kadang jangan salah Bapak Ibu, pemerintah juga senang kalau CEO-nya datang, gitu, merasa dihargai. Jadi terjadi korelasi yang intens atau yang baik gitu ya. Bekerja untuk membangun hubungan yang kuat dan berbasis kepercayaan itu penting Bapak Ibu. Jadi harus saling percaya. Jangan cuma sekedar kalau lagi butuh kita menghubunginya, kalau lagi nggak butuh kita menghubungi. Jadi perlu ya. Lanjut dulu satu lagi mungkin ya sebelum kita tanya jawab karena taruh waktu. Oke, saya kira ini tadi ada beberapa poin yang membangun hubungan, membangun kepercayaan, keterlibatan, dan sebagainya terlibat insight. Lanjut. Nah, ini mungkin satu peluang bagi Bapak Ibu yang belum melihat pemerintah sebagai klien, ada satu peluang yaitu pengadaan barang jasa pemerintah. Mungkin nanti ini kita bahas di sesi berikutnya, tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintah merupakan entitas penting bagi bisnis Bapak Ibu. Walaupun misalnya ada frustasian berhadapan dengan pemerintah, tadi kami sudah jelaskan bagaimana cara untuk berkolaborasi dengan pemerintah itu bisa dilakukan. Ya, yang paling penting adalah jadikanlah isu tentang kebijakan, tentang apa namanya regulasi pemerintah itu menjadi isu penting di lingkungan perusahaan Bapak Ibu, dan karena itu perlu ada orang yang khusus PIC tadi bahasa Pak Luis untuk membahas isu-isu penting tadi. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, nanti kita bahas dalam diskusi yang mungkin Bapak Ibu sudah punya banyak pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Harmada atas penyampaian materinya, sangat menarik. Saya izin